pasien. Ini satu, apakah kita pakai handuk? Boleh. Ini kita anggap ini bersih satu dulu. Ini handuk untuk mencegah nih, ya. Nah, kita mau membersihkan luka, ya, luka pasien. Boleh kita beginikan, atau pasiennya boleh tidur. Nanti di samping kiri kanannya kita pasang perak, ya. Nah, kita buka, ya, pakai pegang, Bu. Kita buka, ya, dan kita tutup kasanya. Oke, kita tutup. Ini mamanya mana nih, Bu? Gini, Bu. Nah, gini, Bu. Nah, masukkan ke sini, Bu. Kalau dia bisa ditampung begitu, silakan ya pasien duduk, ya. Makanya dia dengan towel basah nyiramnya. Nah, dia kan gini nih. Nah, kan gini nih, ya. Jadi kita taruh basing itu ada yang megang nanti, ya. Nah, ini aja, Bu. Kita membersihkan luka pasien Cik Amami. Nanti dibedah, mesinnya ada, ya. Ini ada aroma agak wangi-wangian, ya. Jadi dia bisa juga mengurangi bau. Luka itu berbau, kenapa? Karena ada nanah, kemudian ada bakteri, ya, pembusuk, ya. Jadi kita bisa bersihkan. Nah, cara membersihkannya, ya, kita boleh tambah lagi airnya, ya. Kemudian kita tarik ini pelan-pelan, ya, sambil kita menyiram, ya. Kita tarik lagi bagian sisinya. Sambil kita menarik, kita berharap itu ada kotoran yang ketarik. Nah, kalau mau melakukan berulang kali, lakukan sekali lagi. Tutup lagi kasanya, luka Cak Mami ini dengan kasa. Kemudian terbang lagi sabun, kemudian ditarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan tuh dia gini. Yang saya contohkan, ya. Dia ini kan sudah ada sabun. Jadi luka Cik Amami itu kalau udah stadium lanjut itu kan dia udah rapuh. Jadi jangan pernah digosok begini. Nanti dia akan menimbulkan perdarahan dan kesakitan pasiennya, ya. Yang bau itu sebetulnya adalah darah. Amis darah itu yang apa? Nah, jadi diginikan aja, ya, pelan-pelan ditarik. Nah, gitu. Akhirnya kita cuci, kita bersihkan, ya. Nah, gitu, ya. Bu, saya mau jalan-jalan sama suami saya. Kemana? Ke mall. Oh iya, boleh. Saya rapikan ininya, balutannya, ya. Oke, misalnya gitu, ya. Si pasien dia ingin jalan-jalan dengan keluarganya. Soalnya kalau ada tisu, ini bisa kita pakai tisu yang ini basahnya kenapa ya? Kok tambah basah sekarang? Nggak bisa diambil. Kalau ada tisu, kalau enggak kasa tisunya yang non parfum, ya. Di touching aja. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, geserkan ke sana. Ini jangan ini apa? Kita mau misalnya obatnya direkomendasikan apa jenisnya, ya. Nah, kita apakah dia obatnya itu berupa serbuk kah dulu? Dia ada untuk menghindari agak baunya, ya. Nah, kita juga ingin pasien dalam hal CAMAM ini dia tidak mengalami harga diri rendah. Dia kalau misalnya bau enggak, misalnya bau enggak, dia jangan merasa seperti itu, ya. Jadi saat kita selesai merawat lukanya, berikan support ke pasien. Nggak ada yang tahu kok ibu CAMAM. Nah, itu kan satu kita meningkatkan rasa percaya dirinya, gitu, ya. Nah, misalnya kita taburkan obat, ada obat nantinya. Dressing ini kasa ini adalah dressing kedua. Dia tidak boleh berada di luka langsung.
Berarti di sini harus ada mungkin ada serbuk atau salap yang kita berikan sebagai dressing pertama. Jadi dressing pertama adalah salap, ya. Kemudian baru kita tutup lukanya dengan kasar sebagai dressing kedua, gitu. Karena kita ingin luka pasien itu selalu moist. Apa tuh moist? Ya, tidak basah, tidak kering, ya. Tapi bukan dibasahkan. Misalnya gini, ya, caranya adalah ada beberapa kasa kita tutup, ya. Misalnya kalau bisa begini satu, ya, tergantung. Ya, mana kasa tadi lagi? Bisa kalau kasanya itu tukar alasnya, ya, apa bungkusnya. Nah, gini misalnya. Nah, underpad ini sebetulnya ada yang berbungkus-bungkus kan, steril itu sebetulnya. Kalau enggak pakai apa ya, pampers bayi yang baru, ya. Dan itu kita ukur Bu, berapa ukuran maminya, ya. Kita mau kalau apa cairannya tidak merembes dan kita mau tidak aromanya itu kalau misalnya memang ada aroma yang kurang bagus, biasanya kan pada 1-2 jam sesudah itu baru muncul aromanya dan itu tidak keluar, ya. Kita boleh memperkirakan, ya, berapa ukurannya. Nah, kemudian kita buat berapakah tingginya cukup. Apa Bu? Mau ulang lagi keluar? Selama itu kali buang ingusnya. Iya Bu, mau ingus selama itu. Ingus apaan namanya itu? Mau ingus basi apa? Ibu alasan aja ibu keluar. Nanti gak dapat nanti. Besar ya? Nggak bisa saya memperkirakannya. Ini karena hubungnya dengan topikal ya, makanya saya kasih. Karena besok di KMB 2 saya perawatan lukanya mungkin akan saya combine-kan dengan sedikit lagi ya, masih lebar. Akan saya combine-kan nantinya dengan heating. Oke. Kita tutup. Nah, masih lebar. Nah, terus kita tutup begini, ya. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita lakukan plester. Masih besar sini ya. Bisa nggak saya potong sikat apa? Coba ditahan ini di atasnya. Papiknya mana? Nah, kita melakukan plester ini tentu tidak
artinya harus lengket ke tubuh pasien ya. Kemudian plasternya kalau bisa jangan yang kuat ya, jangan yang kuning, karena kalau kuning dia ke kulit lebih tajam lengketannya. Enak. Lagi. Nah, kita berharap ini kedap ya. Kita tambah satu lagi bagian bawah ada yang terbuka. Ini berharap kedap, maksudnya kalau terjadi perembesan itu diserap oleh underpadnya atau ya. Nah, jadi kita tanyakan ke pasien apakah pasien mau memakai bra, dan ini pastikan ini kuat ya. Kalau perlu ini ditambah ke sini sisi kiri ya. Nah, mungkin juga akan ada perlu penambahan, masih ada nih, ada satu potong. Nah, ini kalau ini berarti kan ke dadanya ya. Nah, misalnya gimana lagi? Nah, ini kurang apa ya? Kurang kenceng ya. Nah, bra pasien itu kan sebetulnya branya misalnya ukurannya 34 ya, 34 atau 36. Nah, kalau dia mau pakai bra yang ukurannya misalnya 38 yang tidak membuat itu ada iritasi, atau ada bra ini kan ada yang satu mungkin bisa kita biarkan dia tidak pakai kantong penutupnya, yang satu lagi ini bagaimana caranya, apakah nanti dijahitkan ke badan atau diusahakan ini tidak kesentuh, atau kalau dia mau kesentuh takutnya nanti kalau kita pakaikan bra nanti tergesek-gesek, nanti terjadi pendarahan. Nah, kalau enggak dia sudah dia pakai semacam mini set. Nah, kan itu, tapi ukurannya yang longgar. Nah, kita juga harus jaga profesi yang satu lagi, misalnya kalau mau mini kecil mungkin dengan mini set udah ada oke mungkin ya. Tapi kalau apa nanti tentu yang kita amankan, kita pakaikan sebelah di sini, kemudian sebelahnya laginya tidak, kita pasangnya tali ke roknya atau apa gitu. Jadi pasiennya yang satu maminya nyaman, yang satu lagi juga nyaman secara lukanya gitu. Nah, nanti pasien bisa kemana-mana gitu.